Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang lanjutan listrik statis, yaitu hukum Gauss. Pengertian garis-garis medan listrik, ya. Nah, untuk mempelajari hukum Gauss, kita harus tahu dulu tentang garis-garis medan listrik. 3 hal yang harus diketahui tentang garis-garis medan listrik atau garis-garis gaya, yaitu yang pertama, garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan, ya. Jadi garis-garis medan listrik tidak pernah berpotongan. Kemudian yang kedua, garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam mendekati muatan negatif. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau pada dia muatannya positif ya, di sini muatannya positif, maka arah garis-garis gayanya ini keluar. Ini ya. Kalau dia muatannya negatif, maka arah garis-garis gayanya adalah masuk ke dalam. Oke, yang ketiga, tempat di mana garis-garis medan listrik rapat menyatakan tempat yang medan listriknya kuat. Kenapa demikian? Ya. Untuk garis-garis gaya yang semakin berdekatan jaraknya antara satu garis medan dengan garis medan lainnya, maka akan semakin besar kuat medan listriknya. Ya, jadi kenapa? Karena kita kemarin sudah mempelajari di mana kuat medan itu rumusnya adalah K Q per R pangkat 2. Maka kemarin supaya kita bisa melihat di mana kuat medannya itu adalah berbanding terbalik terhadap jaraknya. Jadi semakin kecil jaraknya, maka kuat medan semakin besar, dan semakin lebar jaraknya, maka kuat medannya akan semakin kecil. Flux listrik dan hukum Gauss. Kuat medan digambarkan oleh garis-garis gaya medan listrik. Banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus luasan sebuah bidang disebut flux listrik. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari di mana banyaknya garis-garis medan listrik itu yang menembus suatu luas tertentu ya, itu disebut dengan flux listrik. Lambangnya adalah, nah di sini gambarnya dilihat. Ya, flux ini. Nah, ini gambarnya, luasannya ya, yang A, luasan A di sini, luasan A. Ya. Garis-garis gayanya ini adalah yang biru, ya, garis-garis gaya listrik. Sehingga garis-garis gaya listrik ini adalah menembus bidang dengan tegak lurus. Nah, di mana garis-garis gaya suatu medan listrik homogen yang tegak lurus menembus suatu bidang, ya, di sini tegak lurus menembus suatu bidang yang dengan luas A, maka flux listriknya atau banyaknya garis-garis gaya medannya adalah dirumuskan dengan E dikalikan A, di mana E-nya itu adalah kuat medan listriknya dan A adalah luasnya. Ini adalah rumus flux listrik untuk medan magnet atau garis gaya magnet yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, bagaimana kalau dia tidak tegak lurus terhadap bidang, melainkan dia memiliki suatu sudut theta. Nah, seperti ini ya. Garis-garis gaya suatu medan listrik homogen yang menembus suatu bidang dengan luas A membentuk sudut theta. Yang mana sudutnya? Ini sudut theta. Di sini kebetulan digambar sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan garis gaya E, ya, kuat medannya. Maka dirumuskan fluxnya adalah E kalikan A kalikan cos theta, atau fluxnya adalah kuat medan listriknya dikalikan luasnya dikalikan dengan cos theta. Nah, rumus ini dipakai, dilihat, dan tetanya, nah jangan lupa untuk mempelajari flux atau mengerjakan soal-soal tentang flux nanti theta yang harus kita perhatikan, di mana tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet terhadap garis normal. Ingat ya, terhadap garis normal. Nah, theta di sini ya, terhadap garis normal, di gambarnya sudah ada. Nah, garis normal. Jadi, kalau seandainya nanti kalau dalam soal ada di sini sudutnya. Nah, sudutnya itu di sini. Nah, misalkan sudut alfa. Kita boleh nggak menggunakan sudutnya yang sudut alfa? Nggak boleh,
Karena sudut alfa adalah sudut antara garis gaya dengan bidangnya. Ya, dengan bidang. Jadi nggak boleh yang dipakai alfa. Jadi yang dipakai harus terhadap garis normal. Oke, contoh soal. Ya, contoh soal yang berhubungan dengan flux listrik. Nah, di sini ada sebuah cakram dengan jari-jari 0,1 meter ya, dan vektor satuan n tegak lurus terhadap permukaan cakram berada dalam medan listrik homogen sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ditanyakan, berapakah flux listrik yang melalui cakram jika membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal? Ya, perlu digarisbawahi di sini 30 derajat terhadap garis normal. Nah, kemudian tegak lurus terhadap medan listrik dan sejajar dengan medan listrik. Nah, di sini ada 3 pertanyaannya ya. Jadi ditanyanya adalah flux listrik kalau dia sudutnya membentuk 30 derajat terhadap garis normal. Kemudian yang kedua, kalau sudutnya tegak lurus terhadap medan listrik. Yang ketiga, kalau garisnya itu adalah sejajar dengan medan listrik, garis-garis gayanya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, di sini ada gambarnya ya. Kita bahas satu persatu, yaitu dari diketahuinya. Diketahui dari soal, kita lihat di sini ada jejari atau jari-jari 0,1 meter. Maka diketahui di sini ada R 0,1 meter. Sudah dalam meter, nggak perlu dikonversi. Nah, kemudian apalagi diketahui dalam soal, yaitu berada dalam medan listrik. Nah, kalau medan listrik ya, medan listrik homogen, maka di sini adalah E. Ya, lambang medan listrik, kode medan listrik. Sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Ya, kemudian ditanyanya adalah flux listrik jika tetanya itu ya, jika tetanya yang pertama 30 derajat, yang kedua jika tegak lurus terhadap medan, tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, jika sejajar dengan medan. Kalau dia sejajar ya dengan medan, maka tetanya itu adalah 0 derajat. Nah, kita jawab. Nah, pertama-tama kita harus mencari luas. Kenapa? Karena flux listrik berhubungan dengan luas rumusnya. Di mana flux listrik ya, flux listrik itu adalah besarnya kuat medan dikalikan luasnya, luas bidang dikalikan dengan cos theta ya, dikalikan dengan cos sudut. Ya, yang perlu diingat tadi cos sudutnya itu adalah antara garis normal dan garis gayanya. Oke, yang pertama kita lihat jawaban yang pertama, yaitu dicarinya flux untuk yang sudut 30 derajat terhadap garis normal. Maka rumusnya E, masukkan E-nya 2 kali 10 pangkat 3 A. Nah, A ini luas ya. Nah, karena dalam soal kita lihat nih di sini bidangnya ini adalah berbentuk cakram. Kalau cakram berarti ini adalah lingkaran. Maka kita harus mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Nah, PR-nya kita masukkan 0,1 meter ya, pangkat 2 karena R-nya kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 0,0314 meter persegi. Jadi masukkan A-nya 0,0314 meter persegi. Cos-nya adalah cos 30. Kita bisa langsung pakai cos 30. Kenapa? Karena di dalam soal 30 derajat sudah terhadap garis normal. Jadi kita langsung bisa pakai 30 derajat. Hasilnya 54,4, satuannya adalah Newton meter persegi per kolom. Untuk yang sudut kedua, yaitu yang tegak lurus, rumusnya masih sama ya, di mana E-nya 2 kali 10 pangkat 3, kemudian A-nya 0,0314,
Nah, di sini cosnya yang dipakai adalah 90 derajat karena dalam soal itu adalah tegak lurus. Dikarenakan cos 90 derajat itu adalah 0, maka apapun hasilnya jika dikalikan 0 adalah tetap 0. Oke. Untuk nilai flux yang ketiga, ya, masih sama rumusnya ya. E A cos theta. E-nya dimasukkan angkanya, A-nya masih sama. Nah, cosnya, tetanya, karena dia sejajar dengan medan listrik ya, perhatikan, sejajar dengan medan listriknya, maka dia nggak ada sudut, maka sudutnya adalah 0 derajat. Dimana cos 0 derajat itu adalah hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya untuk flux yang ketiga adalah 62,8 Nm persegi per kolom. Nah, jadi bisa dilihat antara flux pertama dengan sudut 30 derajat terhadap normal, flux kedua dan flux ketiga, nilai yang paling besar adalah di flux yang ketiga. Maka flux maksimum terjadi ketika vektor satuan searah dengan medan listrik. Artinya searah membentuk sudut 0 derajat. Nah, berdasarkan konsep flux listrik ya, Gauss menyatakan jumlah garis-garis gaya medan listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, di sini permukaan tertutup itu ya kita lihat sebagai di sini permukaan bola ya. Jadi untuk permukaan tertutup pada hukum Gauss ya, konsepnya itu adalah kita pakai dengan permukaan bola Gauss. Nah, di sini rumus fluxnya adalah ya, didapat flux itu adalah Q per E0. Nah, di sini kita lihat ya. Dengan Q itu adalah muatan listrik yang dilingkupi permukaan tertutup atau disebut juga dengan permukaan Gauss. Nah, jadi permukaan tertutup di sini adalah untuk permukaan bola. Nah, untuk rumus flux sama dengan Q per E0 dari mana didapat? Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari di mana kuat medan itu adalah K Q per R kuadrat, atau K itu boleh menjadi 1/4 pi kalikan E0. Nah, ya. Nah, sehingga fluxnya itu adalah kan E kali A. E-nya kita masukkan 1/4 pi E0 kali Q per R kuadrat, masukkan ke sini rumus E kuat medan ya. Kemudian A itu adalah luas. Berhubung di sini dia permukaannya adalah permukaan bola, maka kita pakai luasnya luas bola. Luas bola itu adalah 4 pi R pangkat 2. Nah, sehingga di sini ada 4 pi dengan 4 pi boleh dicoret ya. Sehingga hasilnya menjadi Q per E0 ya. Nah, R-nya juga bisa dicoret ya, nih R kuadrat. Nah, jadi hasil untuk flux pada permukaan bola Gauss adalah Q per E0. Nah, atau di sini bisa dilihat rumusnya. Oke. Sampai di situ flux dan hukum Gauss di permukaan bola ya. Nanti kita lanjutkan dengan kapasitornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.